Halo, halo, halo. Kali ini saya akan memberikan tutorial pengenalan tentang ChatGPT. Apa dan bagaimana ChatGPT? Mari kita sama-sama simak saja video berikut. Di sini saya sudah membuka internet browser saya, yaitu Microsoft Edge. Langsung saja pada address bar saya ketik chat.openai.com. Nah, karena saya sudah pernah mendaftar sebelumnya, jadi saya udah langsung otomatis login ke dalam aplikasi ChatGPT. Di sini kita lihat ada dua area kiri dan kanan. Area kiri isinya adalah history yang bahwa saya pernah berinteraksi dengan ChatGPT, dan yang di area kanan adalah tempat saya berinteraksi dengan ChatGPT. Gimana cara berinteraksinya? Langsung saja saya masuk ke dalam kolom message ChatGPT ini. Saya bisa menuliskan permintaan, atau saya bisa menuliskan pertanyaan, atau saya bisa menuliskan perintah di sini. Permintaan atau perintah atau pertanyaan itu disebut dengan istilah prompt. Artinya sesuatu yang saya ketik di sini disebut dengan prompt. Misalkan saya ingin tahu apa itu ChatGPT. Saya tanya saja langsung di sini, apa itu ChatGPT? Ini satu begini disebut dengan satu prompt. Oke, kita klik saja send message, atau bisa juga dengan tombol enter. Kemudian ChatGPT menjelaskan, ChatGPT adalah model bahasa yang dikembangkan oleh OpenAI. Ini adalah singkatan dari Chat Generative Pre-trained Transformer. ChatGPT menggunakan pendekatan deep learning untuk menghasilkan teks yang responsif dan kontekstual dalam percakapan. Dengan melatih model ini dengan sejumlah besar data teks dari berbagai sumber, ChatGPT dapat menghasilkan respon yang masuk akal dan relevan terhadap pertanyaan atau masukan yang diberikan kepadanya. Apakah Anda mengerti? Ya, kita tanya aja lebih dalam lagi. Katakanlah pertanyaan gini, saya masih belum mengerti penjelasan Anda. Bisakah Anda memberikan penjelasan yang lebih mudah difahami lagi? Tentu, ChatGPT adalah program komputer yang bisa berbicara dengan Anda. Itu artinya lebih mudah kan? Ini adalah seperti robot pintar yang menggunakan banyak contoh dari teks manusia untuk belajar cara berbicara memahami bahasa manusia. Ketika Anda bertanya atau berbicara dengan ChatGPT, ia mencoba memberikan jawaban yang masuk akal sesuai dengan pembicaraan Anda. Jadi, Anda bisa meminta saran, bertanya tentang topik tertentu, atau bahkan sekedar berbicara untuk bersenang-senang. Dan ChatGPT akan mencoba menjawab dengan cara yang sesuai. Wah, ini menarik ya. Jadi program komputer yang bisa bicara dengan kita gitu loh. Ini saya bahasanya pakai bahasa Indonesia ya. Saya pengen tahu nih, ChatGPT bisa melayani pakai bahasa apa aja. Anda bisa melayani user dengan bahasa apa saja. Kita lihat, saya bisa melayani dalam berbagai bahasa, tapi saya paling lancar dalam bahasa Inggris. Jika Anda lebih memilih berbicara dalam bahasa lain, saya akan mencoba sebaik mungkin untuk memahami dan meresponnya, meskipun kemampuan saya mungkin lebih terbatas dalam bahasa-bahasa tersebut. Jadi, jangan ragu untuk berbicara dengan saya dalam bahasa apapun yang Anda sukai. Nah, ini bahasanya sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Tapi bahasa utama dia adalah bahasa Inggris sebetulnya ya. Saya pengen tahu lagi, apa manfaat ChatGPT? ChatGPT memiliki beberapa manfaat, antara lain bantuan dan informasi. Oh, banyak ternyata manfaatnya ini. Ada berapa nih? Setidaknya ada 6 ya. Nah, ChatGPT memiliki beberapa manfaat, diantaranya bantuan dan informasi.
ChatGPT dapat memberikan bantuan dan informasi tentang berbagai topik mulai dari resep makanan hingga informasi medis. Pengalaman belajar, Anda dapat menggunakan ChatGPT sebagai alat pembelajaran dengan bertanya tentang konsep-konsep tertentu atau meminta penjelasan tentang topik yang diminati. Nah, ini menarik nih. Nanti saya coba bertanya tentang konsep tertentu ya. Hiburan, ChatGPT juga bisa menjadi teman baik untuk berbicara atau bermain permainan kata-kata, teka-teki, dan banyak lagi. Dukungan emosional, meskipun tidak bisa merasakan emosi, ChatGPT bisa memberikan dukungan moral dan mendengarkan masalah atau kekhawatiran Anda. 5. Pengembangan kreativitas, Anda bisa menggunakan ChatGPT untuk berkolaborasi, menulis cerita, membuat puisi, dan menghasilkan ide kreatif yang lainnya. Wah, menarik nih, bisa nulis puisi. Otomatisasi tugas, dalam beberapa kasus ChatGPT digunakan untuk membantu dalam mengotomatisasi tugas-tugas sederhana seperti menjadwalkan pertemuan atau membuat daftar belanja. Ini hanya beberapa contoh manfaatnya, dan penggunaan ChatGPT terus berkembang seiring inovasi teknologi. Menarik ini ya dengan ChatGPT. Saya coba pengen tahu lagi. Saya kan seorang konten creator nih. Langsung saja gini. Saya seorang konten creator. Berikan saya 10 ide konten yang menarik yang membahas tentang ChatGPT. Coba kita lihat. Wow. Dia menampilkan 10 ide konten. Nanti kita lihat apa aja ya. Ini ada, kita lihat di sini reviewnya ada eksperimen interaktif, buat video atau serangkaian posting di media sosial di mana Anda melakukan percakapan interaktif dengan ChatGPT untuk menunjukkan kemampuannya dalam merespon pertanyaan atau permintaan. Ini ya, video inilah yang saya buat ini, eksperimen interaktif. Panduan penggunaan, buat panduan lengkap tentang cara menggunakan ChatGPT untuk berbagai tujuan seperti pencarian informasi, penulisan kreatif, atau pembelajaran bahasa. Wawancara dengan pengembang, ChatGPT dan kreativitas, kasus penggunaan, tujuan teknis, diskusi. Nah, ini adalah 10 ide konten yang bisa kita minta dari ChatGPT. Coba ya, saya tertarik lagi nih. Apakah ChatGPT juga bisa mengerti matematika ya? Apakah Anda mengerti tentang matematika? Ya, berbagai konsep matematika tingkat dasar hingga tingkat, wah, kalau 1 dikali 5 sama dengan berapa? Wah, menarik juga ya. Ini 5 kalau 350 dikali 17 sama dengan berapa? Wow. Apakah Anda bisa membantu programmer untuk membuat program komputer? Ya, saya dalam programmer dalam berbagai cara, seperti memberikan saran tentang algoritma, membantu pemecahan masalah, memberikan contoh kode, dan menjelaskan konsep-konsep pemrograman. Meskipun saya tidak bisa menjelaskan kode secara langsung atau berusaha dengan lingkungan pemrograman, saya dapat memberikan wawasan dan bimbingan untuk memperbaiki kode, mengatasi masalah pemrograman. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang pemrograman atau membutuhkan bantuan dengan proyek tertentu, jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Wah,
Menarik nih ChatGPT. Jadi kita bisa bisa apa namanya bisa berinteraksi. Jadi ini robot ya, ini robot AI yang kita bisa berinteraksi dengannya dan kita bisa meminta apa saja dengannya yang berkaitan dengan yang kaitannya dengan digital gitu ya. Sifatnya digital. Coba misalkan apakah Anda bisa membuat gambar? Oh, dia menjawab, saya tidak bisa membuat gambar secara langsung karena saya hanya berbasis teks. Namun saya bisa memberikan deskripsi tentang gambar atau membantu Anda dengan konsep desain jika memiliki pertanyaan atau membutuhkan saran dengan itu. Jika Anda memerlukan gambar, Anda mungkin perlu menggunakan perangkat lunak desain grafis atau bekerja dengan seorang desainer grafis. Wah, ini menarik ya. Saya pengen coba lagi, misalkan buatkan, saya pengen buatkan ChatGPT buatkan saya sebuah puisi ya, coba buat puisi. Buatkan saya puisi tentang cinta. Wow, bener-bener nih. Ini bisa jadi nih bikin puisi udah nggak pusing-pusing lagi. Ini bisa langsung dari sini gitu. Atau kalau saya bikin artikel gimana ya? Misalkan buatkan saya sebuah artikel eh, tentang pengenalan ChatGPT misalnya. Dibuatkan nggak ya? Coba kita lihat. Wah, agak lama nih mikir lu dia. Wow, dibuatkan sebuah artikel. Menarik juga ini. Mantap ini. Coba kita lihat ya. Coba kita review seperti apa hasilnya. Seberapa panjang nih artikelnya. Wah, kalau begini nih menulis blog bisa langsung copy paste dari sini aja nih. Wah, menarik ini. Saya pengen tahu kalau misalkan saya pengen tahu jumlah negara di dunia ini ada berapa sih? Berapa jumlah negara yang ada di dunia ini? Saat ini terdapat 195 negara di dunia yang diakui secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menarik juga nih. Jadi bisa nanya tentang sejarah, jadi bisa nanya tentang teknologi, bisa nyuruh bikin artikel, bisa bikin puisi. Ya, ini menarik ya ChatGPT. Bisa memberikan kita banyak ide, seperti tadi yang saya menggali ide tentang ChatGPT, mungkin di ide-ide yang lain, di bidang ilmu yang lain untuk mencari ide konten, kita bisa gunakan ChatGPT. Saya kira demikian ya pengenalan dari saya tentang ChatGPT ini. Pas sengaja saya gunakan ChatGPT sebagaimana orang lugu saja yang seolah-olah saya belum pernah menggunakan ChatGPT. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.